sebenarnya kalau Bu Jen sama Bu Vero sendiri kalau interview itu yang dicari apa sih sebenarnya? Kesesuaian ya, di mana dia sesuai nggak sih dengan kebutuhan yang ada di Indomaret Group. Oke. Apalagi kebetulan Indomaret Group itu kan tidak hanya toko Indomaret ya, Alunit tadi. Meskipun dari level bawah atau store crew, teman-teman pasti jenjang karirnya juga terbuka gitu di Indomaret. Mereka masih fresh graduate ya. Jadi kita mau mereka terbiasa di dunia kerja gitu. Nah, Memungkinkan yang mungkin dari office kan, entah dari store untuk bisa mencapai ke mungkin mid management gitu atau enggak top level management gitu lah. Jadi kita nggak bicara janji palsu, Iya. karena contohnya udah Sudah ada ya? ada dan udah lumayan banyak gitu di Indomaret. Karena kan kita juga mengutamakan prestasi ya. Jadi dari toko pun dari office gitu. Kalau memang kinerjanya baik terus terbukti gitu ya. Itu pasti dilihatlah oleh atasan gitu dan manajemen juga gitu. Halo Sobat Indomaret, selamat datang kembali di Intalk, podcastnya Indomaret. Wah, di episode kali ini senang banget dan pastinya ini bakal jadi episode yang seru banget ya. Bakal banyak Sobat Indomaret yang udah menanti-nanti, apalagi kalau udah lihat dari judul di video kita kali ini. Karena kita akan kedatangan orang-orang hebat dari tim rekrutmen Indomaret Group. Kita bakal tanya-tanya, bakal korek-korek seputar infoloker ya. Biasanya kalau Raihan lihat di mana-mana, kalau di Instagram, di TikToknya Indomaret, selalu aja mau itu postingannya tentang konten apapun, bukan konten tentang lowongan kerja, pasti ada aja yang nanya infoloker bang, terutama pas lagi live Instagram juga pasti selalu ada yang kasih komentar infolokernya bang. Nah ini coba kita akan langsung tanya ke tim rekrutmen dari Indomaret Group. Sudah ada Ibu Vero dan juga Ibu Jen di sini. Halo Bu Vero dan Bu Jen. Halo. Apa kabar sebelumnya? baik. Baik ya. Kasih Selamat apa datang. kabar? Baik juga, saya terima kasih. Selamat datang sebelumnya di Intalk. Ini berarti pertama kali di Intalk. Walaupun mungkin tim rekrutmen atau HRD Indomaret punya podcast sendiri ya. Belum. Oh belum punya? Doain ya. Oh masih internal ya Iya, soalnya ya. Oh doain internal. nanti mungkin bisa juga ya. Iya. Biar nanti lebih banyak yang pengen tahu tentang info-info karir di Indomaret. Tapi thank you banget Bu Vero dan juga Bu Jen sudah mampir di Intalk podcastnya Indomaret. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya ke Sobat Indomaret. Silahkan Bu Vero di sini sebagai apa, Bu Jen juga sebagai apa, silahkan. Share dulu kali ya. Saya dulu. Oke, perkenalkan saya Veronica dari HR Recruitment Indomaret Group ya. Jadi job desk-nya hire atau merekrut karyawan tentunya di all unit Indomaret Group secara nasional gitu. Oke, Bu Jen silakan. Oke, halo semuanya. Saya Jen dari rekrutmen Indomaret Group, tim rekrutmen juga. Sama dengan Ibu Vero tentunya, tetapi saya lebih banyak untuk merekrut buat teman-teman yang fresh graduate dari S1, terus untuk yang experience juga, dan mungkin kebanyakan intern kali ya, atau mahasiswa-mahasiswa yang masih berkuliah gitu. Oke, itu dia kita udah kenalan ya sama Bu Vero dan juga Bu Jen sekaligus ngasih tahu tadi background-nya apa. Tapi kalau misalnya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan utamanya nih Bu Jen dan juga Bu Vero, sebenarnya perbedaan dari job Bu Jen dan Bu Vero masing-masing itu apa selain tadi mungkin kalau Bu Jen lebih fokusnya untuk rekrutmen sarjana, experience gitu ya. Kalau Bu Vero mungkin untuk yang tingkat SMA gitu. Selain itu apa lagi perbedaan job dari masing-masing? Ya, perbedaannya beda divisi sih, beda unit yang jelas. Tapi masih dalam satu tim rekrutmen. Cuma memang fokusnya karena memang sudah berbeda jenjang ya, jenjang pendidikan, pasti kebutuhan juga beda. Kalau misalnya teman-teman untuk S1 ke atas itu pasti lebih banyak di office, lebih banyak ada programnya. Kayak MDP, Management Development Program, terus SDP, Supervisor Development Program, dan juga ada kebutuhan yang buat experience yang mungkin di HO ataupun penempatan nasional, unit lah ya gitu. Kalau Bu Vero sendiri lebih ke SMA-SMA ya Bu ya? Ya. Jadi kalau saya lebih banyak merekrut untuk all unit. Jadi mungkin teman-teman taunya banyak kan store crew ya atau helper buat di gudang.
Indomaret sebetulnya punya banyak unit bisnis lainnya. Contohnya ada Inti Idola Nugrah. Iya. Itu Yummy Choice ya nama produknya. Nah, berarti kalau produksi makanan butuhnya apa? Butuhnya cook helper gitu. Ya, salah satunya atau helper produksi. Dan banyak unit bisnis lainnya. Di situ kita mengkoordinir perekrutannya, juga mengkoordinir untuk perekrutan di cabang untuk level SMA dan SMK gitu. Oke. Itu perbedaannya tadi ya Bu Vera dan juga Bu Jen ya. Berarti dalam proses kerjanya ini mulai dari rekrutmen awal tuh apa sih sebenarnya? Bu Jen dan Bu Vero, apakah pertama kali itu adalah memberikan informasi lowongan pekerjaan sampai juga proses interview sampai nanti yang menentukan diterima atau tidaknya itu apakah Bu Jen dan Bu Vero yang nantinya mengetok palu nih, oh diterima nih sebagai karyawan di Indomaret Group, apakah seperti itu atau ada perbedaan lain? Iya, mungkin Mhm. ada beda proses di sini Oh, oke. antara perekrutan staf dengan tadi perekrutan S1 gitu Oke. ya. Kalau staf sendiri tentunya dimulai dari share lowongan kerja, terus teman-teman daftar ke kami, lalu kami proses nih panggil sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang lagi ada, terus setelah itu kita undang tes, interview seperti itu. Oke. Dan setelah itu baru training gitu. Nah, kalau S1 cukup berbedanya sebenarnya ketika kan kebutuhannya kan mungkin tidak sebanyak Vero ya Iya. pasti ya. Vero kan karena banyak banget gitu. Nah kalau kami kan dengan kebutuhan para user yang mungkin kebutuhannya lebih ke skill dan itu kita saring dulu nih kebutuhannya benar atau enggak, sesuai atau enggak. Dari kebutuhan itu kita mencari kandidat itu tuh dengan juga prosesnya dengan kerjasama dengan kampus, menyebar lowongan, menyebarnya juga dengan media yang kita punya, ada di sosial media kita juga. Habis itu dari ada kandidat yang mendaftar, baru kita prosesnya bahkan cukup panjang juga, tidak hanya interview dan psikotes, tapi ada beberapa tes lainnya juga. Dan yang menentukan sebenarnya siapa yang keterima dan enggak, pastinya tim besar HR ya, tidak hanya kami saja gitu. Karena dengan rangkaian tes itu kami juga kadang diskusi sama user, diskusinya juga pasti alot gitu ya. Dengan diskusi dengan user, terus habis itu ngobrol sama user nih sesuai atau enggak, dan itu keputusannya bersama, tidak cuma kami aja pastinya, karena timnya juga cukup besar juga Oke, gitu. baik. Nah, ngomongin soal tim rekrutmen, ini mengingatkan saya dulu pertama kali masuk Indomaret gitu ya. By the way, fun fact-nya hari ini 24 Januari itu, ini saya tepat 2 tahun gitu. Congratulations ya. Tepat 2 tahun di Indomaret. Jadi inget dulu pas rekrutmen, pas interview tuh ngelihat orang rekrutmen gitu ya, kayak waduh deg-degan banget gitu ya, kayak galak nggak nih gitu ya. Tapi sebenarnya setelah ngobrol-ngobrol ya sebenarnya sama aja gitu ya, maksudnya sama aja, cuman memang ada hawa berbeda kalau misalnya lagi interview gitu ya. Sebenarnya kalau Bu Jen sama Bu Vero sendiri kalau interview itu yang dicari apa sih sebenarnya? Kalau misalnya ini kan belum user ya berarti ya, Belum. masih interview HRD misalnya. Itu tuh yang dicari apa sih dari calon ini, calon karyawan? Ya. Kalau dari tempat saya sendiri sebenarnya kesesuaian ya, di mana dia sesuai nggak sih dengan kebutuhan yang ada di Indomaret Group. Apalagi kebetulan Indomaret Group itu kan tidak hanya toko Indomaret ya, Aljunied tadi banyak banget dan terbukti dengan cabangnya juga. Cabangnya itu kan juga cukup nggak cukup banyak, udah banyak banget lagi dan tersebar di seluruh Indonesia. Itu sih sebenarnya menjadi salah satu syarat dan juga tantangan. Karena memang basic-nya tuh jarang ada yang mau penempatan itu nasional gitu, dan karena kan penempatnya kita juga nggak tahu ya di mana, terus habis itu berapa lama. Nah itu jarang ada yang mau. Cuma memang itu yang menjadi basic, mau nggak penempatan nasional, dan itu selalu kita tegaskan di awal. Bahkan ketika apply pun kita tanyain di kayak pertanyaan gitu, mau penempatan nasional atau enggak. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia misalnya gitu ya. Betul. Oke. Terus juga biasanya kalau interview itu sekarang nih ada banyak konten-konten gitu ya, HRD sudah pada bikin akun TikTok gitu ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya, coba bayangkan kamu selama 5 tahun ke depan akan jadi apa? Kalau Bu Jen gitu juga nggak sama Bu Vero pertanyaannya biasanya? Atau enggak, atau beda? Enggak sih, beda ya. Karena kan belum tentu ya, ada yang bertahan sampai 5 tahun gitu kan, kayak Rehan udah melewati masa kritis gitu 2 tahun ya kan.
kita nggak minta bayangin gitu, Iya, karena iya, kan iya. kita interview saat itu gitu ya. Oke, oke. Heeh. Berarti pertanyaan-pertanyaannya lebih ke yang rasional lah gitu ya. Oke, oke sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini di pertanyaan pertama itu cukup langsung pada intinya sebenarnya. Oke. Ini banyak yang nanya juga kalau di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Benefitnya apa sih kalau misalnya kita kerja di Indomaret Group? Terus ada yang nanya juga, mungkin nanti boleh dijawab sama Bu Vero. Kalau misalnya anak toko atau store crew, apakah gajinya UMR kah? Gitu. Itu kan termasuk benefit juga seperti itu ya Bu ya. Mungkin boleh dijawab nih, apa benefitnya kalau kita bekerja di Indomaret Group? Sebenarnya benefit juga sempat kita jelasin di website karir kita sih. Oke. Kalau secara basic sendiri benefit sendiri kayak salary itu udah pasti ya, Hmm. salary. Terus habis itu ada beberapa tunjangan yang memang dibutuhkan karena sebenarnya benefit ini tidak bisa kita samakan. Ya. Karena program rekrutmennya beda, dari Bu Vero kebutuhannya beda, dari saya pun dengan beberapa program rekrutmen tuh tidak sama juga benefitnya Oke. gitu. Jadi ada yang mungkin dapat tunjangan tempat tinggal, mungkin ada yang enggak karena memang ada yang ditempatkan sesuai dengan domisili, Mhm. ada yang ditempatkan secara nasional. Ya. Terus ada tunjangan yang beberapa tunjangan kayak mungkin transportasi atau tunjangan tetap. Nah, itu tuh memang kita adjust atau tergantung dari kebutuhan departemen tersebut, Oke. kebutuhan dari tempat tersebut gitu sih. Oke, itu Benefitnya. untuk benefitnya jadi berbeda-beda gitu sesuai kebutuhan kembali. Nah, kalau Bu Vero mungkin boleh jawab yang tadi Bu Vero karena memang banyak pertanyaan yang ingin bergabung sebagai store crew nih di Indomaret gitu. Mungkin benefit apa yang bisa ditawarkan kepada calon-calon karyawan gitu yang berminat Bu? Iya, oke. Jadi kalau untuk store crew atau yang setara SMA SMK, benefitnya yaitu gaji sesuai UMR penempatan ya. Jadi karena kan tiap penempatan itu beda ya teman-teman buat UMR-nya gitu. Jadi teman-teman bisa cek di Google tapi cari website yang terpercaya. Nah, kita akan mengikuti UMR setempat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada BPJS, lalu yang ketiga yaitu pengangkatan karyawan tetap. Lalu yang terakhir pasti jenjang karir gitu, karena kan Indomaret berkembang terus ya. Jadi jangan khawatir, wah lulusan SMA kirain cuma bisa jadi level staff, enggak ya gitu. Jadi meskipun dari level bawah atau store crew, teman-teman pasti jenjang karirnya juga terbuka gitu di Indomaret. Tentunya bisa menjadi contoh bahwa Indomaret memberikan apresiasi kepada karyawan-karyawan yang memang memiliki prestasi seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, itu sudah dijelaskan, jadi jenjang karir ada, tenang saja. Nah, ini kalau misalnya selanjutnya udah pada mendengar nih, wah ternyata benefitnya banyak gitu ya Bu ya untuk bisa bergabung di Indomaret Group. Lalu langkah awal yang harus mereka lakukan ketika ingin mencari informasi nih seputar loker di Indomaret Group itu mungkin Bu Vero atau Bu Jen bisa menyarankan bisa melihat kemana Bu untuk mencari info lowongan kerja yang kredibel? Oke, kalau, saat ini kami punya akun official account di media sosial, Mhm. itu ada Instagram, terus kami ada TikTok juga, Ya. mengikut generasi sekarang ya Ya. TikToknya. Kalau misalnya Instagram kami ada di @karir_idm group, Oke. terus untuk TikTok sama @karir_idm group, Mhm. lalu untuk, kami juga memiliki setiap cabang ya, itu memiliki Instagram juga, Oke. mereka juga posting, kebutuhannya mereka karena setiap cabang pasti berbeda kebutuhannya. Jadi mereka juga posting. Jadi kalau memang ada kebutuhan atau memang ada yang dicari, pasti kita posting di situ. Oke. Di pelamar bisa lihat di situ sih Ya. sebenarnya setiap cabang yang mungkin cabang terdekat domisili gitu ya, gitu. Nah, itu gimana cara membedakannya, Bu Vero dan Bu Jen tentang informasi lowongan pekerjaan yang asli dan juga yang mungkin yang palsu gitu ya? Itu cara membedakannya seperti apa tuh, Bu Vero dan Bu Jen? Paling mudah kita tidak berbayar ya. Iya, Oh, tidak berbayar. tidak dipungut biaya Iya, apapun betul. seperti itu ya. Lalu kita ada website sendiri ya. Iya. Jadi job portal kami itu di karir.indomaretgroup.com Oke. gitu. Jadi kalau di poster tercantum karir.indomaretgroup.com pasti itu asli. Asli, kredibel gitu Iya, ya. kredibel. Udah bisa dipercaya lah seperti itu ya. Kalau misalnya selama prosesnya ternyata ada uang yang harus diminta berarti itu udahlah jangan dipercaya seperti Iya, itu ya, betul. langsung cancel aja gitu Cancel. ya. Oke, nah terus biasanya kalau di website atau di poster itu ada ketentuan
misalnya ini hanya diperuntukkan untuk laki-laki atau untuk perempuan saja, berarti itu sudah pasti kalau misalnya saya nih melihat ada lowongan kerja di Indomaret untuk wanita berarti ya udah kita jangan apply, seperti itu ya Bu ya? Atau mungkin biasanya banyak yang coba-coba, saya coba-coba aja barangkali butuh gitu? Jujur banyak yang coba-coba ya Oh banyak yang sebenarnya. coba-coba ya? Betul. Tapi, mungkin ada kebutuhan lain yang mungkin Mhm, oh yang perempuan yang lain nih. iya, Jadi sebenarnya bisa mencari kebutuhan yang lain. mhm, Jadi jangan terpusat dalam satu loker aja. Oh, iya, karena mungkin jurusannya ini, pengennya ini mhm gitu mhm ya. mhm. Itu jangan terpusat situ. Mending cari scroll lagi Oh oke, mungkin yang memang lebih mhm cocok mhm mhm. gitu. Tapi apakah nggak apa-apa gitu kalau misalnya ada fresh graduate nih ya, terus dia merasa cocok dengan beberapa posisi gitu. Mhm. Apakah lebih disarankan hanya satu aja atau mending Oh. apply tiga-tiganya misalnya gitu? Itu seperti apa Bu Jin? Sebenarnya tidak disalahkan untuk meng-apply banyak Oke. gitu, karena memang jatuhnya datanya masuk kan Mhm ya, mhm. oh ini dia mencoba di sini sini sini. Cuma sebenarnya ketika masuk di kita, satu data yang masuk ya Bu ya, Mhm satu mhm. data aja yang masuk. Mhm. Jadi ketika sudah apply, data itu akan masuk satu, jadi sebenarnya. Oke. Nanti kami yang akan mencoba untuk meng-screening kembali. Mhm Jadi mhm. mungkin para kandidat atau pelamar itu lupa ada proses screening ketika dia Mmm. Habis apply, wah habis ini dipanggil nih, mungkin Iya iya. ibaratnya gitu ya. Heeh Tapi heeh. sebenarnya saat di kami pun juga ada proses screening, screening Mhm. administrasi, apakah dari jurusan atau mungkin IPK Iya. atau mungkin, domisili Mhm. itu apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau misalnya sesuai pasti akan kami panggil, Oke pasti, oke. Tapi gitu. ini yang, rasa penasaran Raihan juga gitu ya, Bu, ya, yang ingin Mhm. ditanyakan gitu. Kalau ini buat Bu Jen. Kalau misalnya ada fresh graduate gitu ya, Bu, ya, eee, dari persyaratan atau kualifikasi itu Mhm. kan biasanya jurusan harus ini nih, Oh harus ya. apa gitu ya, Mhm. jurusan A misalnya. Tapi, saya misalnya tidak sesuai nih jurusannya, Mhm. tapi dari segi kayak pengalaman dan lain-lain, kemampuan, skill, Mhm. itu tuh saya masuk nih ke kualifikasinya. Mhm. Apakah pada saat melihat CV-nya itu dari kualifikasi pendidikan ini udah nggak sesuai langsung Oh, langsung ditolak ditolak gitu ya? atau masih dipertimbangkan? Mhm. Seperti itu? Oke, sebenarnya pasti dipertimbangkan Mhm, karena ketika mengisi di web karir pasti ada, data iya, diri dari universitas, terus misalnya jurusan, dan juga keterampilan khusus. oke. Nah, mungkin kandidat juga lupa kali ya mengisi itu Mhm, bagian, keterampilan khusus atau pengalaman. oke. Itu juga harus diisi. Kenapa? Karena supaya kita tahu, oh potensinya ternyata di sini juga. Mmm, Mungkin secara jurusan nggak cocok iya, gitu ya, tapi secara pengalaman, apalagi mhm, kan sekarang, Kemendikbud juga mengutamakan magang ya, iya, apalagi magangnya mungkin berbeda gitu, tapi mmm, ternyata Rehan lebih cocok nih di magang itu. Nah, itu juga boleh ditulis karena itu yang akan kita pertimbangkan juga oke, pastinya. Oh, ternyata pernah magang di sini dan mhm, magangnya bagus juga iya, gitu. Jadi kita pasti cocokkan juga ke arah sananya gitu. Jadi oke. sebenarnya Semuanya berpeluang sih. dipertimbangkan gitu Iya, ya. gitu. Oke, nah jadi tuh langsung dari Bu Jen ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya punya kualifikasi atau pengalaman Betul, yang sesuai, silakan di-apply dulu nanti akan jadi bahan pertimbangan. Nah, betul. setelah, calon karyawan tersebut apply, Mhm. kira-kira berapa lama dari apply tersebut sampai akhirnya nanti ada pengumuman Bu, biasanya? Oke, biasanya kurang lebih 14 hari kerja ya? Iya, 14 hari kerja Mhm, sampai 1 bulan 14 gitu. hari kerja Heeh. sampai 1 bulan. Iya Mhm. Berarti itu nanti akan diumumkan lewat biasanya email iya, kah? Mhm. betul. Mhm. Karena kan, sekarang itu jauh lebih banyak yang pakai WhatsApp ya. Jadi Iya. kita juga, sering panggil menggunakan WhatsApp Iya, gitu. Karena Mhm. banyak pelamar yang, zaman sekarang mhm. itu jarang buka email Jarang buka gitu. email, akhirnya terlewat Heeh, seperti iya itu. betul, gitu. Iya iya Jadi, iya. pakai 2 platform itu. Mhm. Oke. Mhm. Nah berarti ini juga yang banyak di komentar, setelah apply kalau misalnya tidak ada informasi apa-apa misalnya sudah lewat 1 bulan, Mhm. Mhm. berarti tandanya apa itu Bu Jen dan Bu Vero? Tandanya belum sesuai dengan Belum kebutuhan. sesuai dengan Iya, Betul. kebutuhan. Oke. Atau bisa Mhm. jadi saat itu belum. kebutuhan yang kemarin teman-teman lamar ini udah terpenuhi gitu. Oke. Karena kan, ada waktu yang terus berjalan Mhm. gitu ya, ternyata udah terpenuhi gitu. Oke berarti Gitu. bisa masuk ke daftar antrian juga dalam tanda kutip Betul, seperti Iya, itu betul. ya? Sebenarnya datanya mhm, tidak hilang sih Mhm. secara data Ya, jadi gitu. barangkali suatu saat dibutuhkan kembali, bisa Betul, dapat panggilan seperti itu betul. ya, Bu, iya, ya. mhm Baik, Rahan mau ke Bu Vero. Bu Vero untuk SMA nih tadi mhm kan, untuk
kualifikasi Mm-mm. pendidikan SMA atau sederajat seperti itu, apa saja yang dibuka di Indomaret Group Bu Vero? Mungkin tadi bisa dijelaskan, mungkin ada store crew dan lain-lain. Mm-mm. Oke, kalau lowongan, jadi kayak yang tadi udah sempat disinggung ya, Ya. ada unit bisnis Indomaret, terus yang baru-baru ini lagi lumayan banyak rekrutmennya itu dari IPP, ya Inti Oh. Paket Prima. Nah, jadi kita punya unit bisnis ini untuk pengantaran paket-paket Indo gitu. Paket ya, Logistik. Indo Indo Paket Paket. betul. Ya. Jadi butuhnya apa? Berarti butuhnya kurir gitu, Oke. atau kita sebutnya deliman Mm-mm. gitu ya. Lalu kalau store crew teman-teman udah umum lah ya Ya. pasti gitu. Mm-mm. Biasanya ini peruntukan cabang-cabang gitu. Kita ada 32 cabang Indomaret Mm-mm. dan masing-masing cabang biasanya ada kebutuhan store crew. Lalu Oke. ada juga helper untuk Mm-mm. DC atau driver gitu. Ya. Nah, lalu kalau dari Sumatera sampai Papua gitu, Ya. kita saat ini ada kebutuhan SPG Mister Donat di Mm-mm. Bandar Lampung. Kalau di Jayapura kita ada kebutuhan untuk store crew, EDP dan lain sebagainya Mm-mm. gitu. Kalau dari utara sampai selatan Wah, kita ini ada lengkap nih. kebutuhan untuk cook helper untuk Yummy Mm-mm. Choice Samarinda yang baru buka juga. Lalu kalau di Bali kita sekarang ada kebutuhan barista, Mm-mm. ada kebutuhan cook helper juga untuk Yummy Ya. Choice gitu, dan ada beberapa kebutuhan lainnya gitu. Kalau Jabodetabek ada admin, Mm-mm. lalu ada kebutuhan eh, cook helper juga Mm-mm. untuk di Bogor ya, juga Oh ada ya. baker gitu Mm-mm. untuk Takaki Say Bread gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek di web karir.indomaretgroup.com Nah, itu gitu. dia. Pastinya setelah Bu Vero ngomong kayak tadi pasti nanya, terus lihatnya di mana Bu infonya? Nah, tadi udah dikasih tahu langsung ya sama Bu Vero ya. Jadi memang banyak sekali kesempatannya ya Bu Vero. Banyak sekali, bukan hanya di store crew aja. Di store crew pun itu ada lagi kasir, pramuniaga gitu ya Bu ya. Tapi di tempat-tempat lain ada, termasuk tadi IPP, Indo Paket ya, terus juga Yummy Choice. Di Bogor berarti di Central Kitchen-nya seperti itu ya Bu Iya, ya. betul. Terus juga Cybread dan lain-lain seperti Mm-mm. itu. Nah, wah luar biasa. Nah, tadi ngomongin admin Bu, ngomongin admin. Berarti itu di back office seperti itu ya. Iya, Nah, ini betul. kesempatannya mungkin ada yang belum tahu kalau Indomaret tuh ya ada back office-nya juga. Dan Iya. itu terbuka juga peluang Mm-mm. untuk jenjang SMA Bu. Seperti apa Bu? Iya, betul. Jadi Mm. mungkin yang teman-teman di daerah di Ya. luar Jabodetabek maksudnya Mm. itu taunya Indomaret buka kebutuhan store crew atau yang lebih nggak asingnya pramuniaga kasir gitu ya. Tapi sebetulnya di kota-kota besar teman-teman itu ada kantor cabang kita gitu. Mm. Dan di kantor cabang itu biasanya ada struktur back office-nya juga gitu. Dimulai dari finance, lalu accounting, HRD gitu ya. Nah, di masing-masing kantor cabang pasti ada kebutuhan back office. Nah, kalau untuk head office kita sendiri di Menara Indomaret ada kebutuhan untuk admin juga gitu. Oke, berarti untuk admin ini bisa jenjang SMA seperti itu Betul. ya. Tapi biasanya apa yang dicari Bu? Apakah memiliki skill tertentu, misalnya Microsoft Excel untuk seorang admin gitu ya? Biasanya apa Bu skill yang dicari? Biasanya kalau SMA kan ya udah sama nih ya, lulusan SMA kan belum ada penjurusan Yes, kayak betul. kuliah ya. Biasanya apa Iya. yang dicari? Oke, namanya juga admin gitu Iya. ya, pasti dibutuhkan Excel karena di Indomaret ini datanya cukup banyak karena tokonya banyak. Kita pun sendiri sebagai HRD menangani data yang lumayan banyak, oleh karena itu dibutuhkan Excel Oke, gitu. Itu yang terutama. ya, itu berarti harus kalian pelajari ya kalau misalnya kalian pengen apply. Karena nanti dites ya sama user biasanya ya. Betul. Ya, jangan sampai nggak tahu nih VLOOKUP apa gitu ya. Jadi harus Rian belajar tahu dari nggak? sekarang. Hah? Rian tahu nggak? Tahu tapi udah lupa lagi sekarang. Jadi dia dipelajari lah dari sekarang supaya nanti bisa tesnya seperti itu. Sama satu lagi mungkin kalau Rian boleh sharing ya dulu, jangan abaikan juga kalau misalnya sekarang kan udah nggak COVID nih ya. Jadi biasanya interview bisa langsung tuh. Iya. Jadi calon rekruter tuh bener gak sih memperhatikan juga yang namanya etika si calon karyawan itu Bu?
Pasti Pasti sih, ya? kalau etika pasti ya. Pasti ya? Mau online, offline itu kayaknya semua tetap etika tuh nomor satu deh kayaknya, Nomor tetap 1 nomor ya, satu. iya ya. Kayaknya pengalaman ya. Apa aja Bu Jen biasanya yang harus diperhatikan nih kayak faktor Ah, non teknisnya gitu kayak misal ini pinter nih Excel jago, terus Microsoft Word semua bisa, tapi datang misal pakai sendal gitu. nggak boleh sih, nggak Nggak boleh masuk boleh. ya, nggak boleh masuk. Cuma yang paling mandatori dan mungkin nggak sadar kali ya sama para kandidat tuh balas chat sebenarnya, konfirmasi bisa atau enggak. Iya iya iya. Kayak terus habis itu mungkin butuh reschedule atau enggak gitu. Awalnya bisa Oke. tapi habis itu hilang gitu ya. Sering ya. The ghosting ya? Iya. Di ghosting, Di benar. ghosting. Kita paling sering lah di ghosting tuh. Mhm. Terus mungkin itu sih balas chat, balas Iya. email karena kami kan juga kalau misalnya datengin kan butuh kuota kursi gitu Oh ya, yang iya. mungkin mereka nggak kepikiran gitu. Tapi kan di kita kan juga harus menyiapkan itu Iya. gitu. Nah, balas chat itu mungkin salah satu Mhm. etika yang sebenarnya dibutuhkan juga ya, fast Oke. respon karena kan mereka juga mencari ya, Betul meng-apply ya betul. gitu. Mungkin dia pengen jadi seorang misterius mungkin. Iya biasanya gitu. Kalau di TikTok gitu ada konten-konten keresahan para rekrutmen biasanya kalau open rekrutmen gitu Hmm. ya. Yang ngechatnya tuh locker. Sering. Sering. Oh ada ya? Iya. Benar ya bercanda ada. Lockernya. Itu langsung di blacklist lah gitu ya. Langsung. Blacklist. Ping 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 Oke. gitu ya. Aduh, ada-ada saja emang ya. Dan satu mungkin kalau misalnya interview ada jadwal jangan telat mungkin ya. Iya Biasanya. itu pasti sih. Kalau Jangan telat ya. telat mungkin nggak apa-apa ya karena kita apalagi di Jakarta yang macet nggak ketahuan. At least info gitu, Kabarin ya. kabarin Oh, bisa datang kabarin. berapa menit lagi Iya, gitulah. iya, iya. Oke, ternyata calon rekrutmen juga suka di-ghosting ternyata ya sama calon karyawannya. Oke, kita ke Bu Jen. Tadi kan bahas yang jenjang SMA ya Bu Jen. Kalau untuk yang jenjang sarjana ini ya, mungkin fresh graduate bisa cari infonya kemana? Kalau mungkin yang tadinya SMA bisa cari info yang di akun rekrutmen cabang masing-masing. Oke. Nah kalau sarjana seperti apa nih? Kalau sarjana sendiri sebenarnya kita punya akun tadi ya itu cukup aktif juga buat para S1. Ya. Tapi kalau misalnya bingung gitu ya, kita sering kerjasama sama kampus sebenarnya. Kampus-kampus yang memang sudah sering gitu kita datengin. Jadi sebenarnya bisa tanya ke karirnya kampus, lagi ada lowongan nggak di tim Indomaret gitu. Atau sebenarnya kita juga sering melakukan job fair. Job fair itu juga kita ikuti. Job fair tuh umum ya, ada yang umum ya kadang ya, ada yang umum, ada yang dari kampus, ada yang SMA juga ada job fairnya juga ya. Nah itu teman-teman juga bisa datengin juga. Info job fair kita ikuti juga kita up di sosial media kita di karir_id Nah, group. bedanya job fair sama kampus hiring apa, Bu Jen? Oke. Kalau job fair sendiri sebenarnya di mana situ kita kayak pameran ya istilahnya. Mungkin teman-teman taunya pameran. Di situ kita mengenalkan programnya kita ada apa, kebutuhannya ada apa, bahkan memperkenalkan Indomaret Group-nya sendiri terlebih dahulu. Karena betul kata Bu Vero, teman-teman tuh taunya mungkin toko, kebutuhannya buat toko kebanyakan. Bahkan di Menara Indomaret ini kan juga kebutuhannya juga banyak ya. Jadi sebenarnya di situ kita memperkenalkan Indomaret Group-nya dulu, baru lokernya dulu, baru berminat nggak dengan seperti ini, seperti itu. Lebih ke branding ya kalau job fair, betul. Tapi kalau kampus hiring itu kita langsung menuju ke kampusnya. Itu dengan kita ada kebutuhan ini, ada dari kampus ini mau ada yang mau ngelamar nggak gitu. Jadi memang sesuai dengan cuma tes aja lah sesuai dengan kebutuhan kami gitu. Oke. Berarti bisa langsung di proses rekrutmen langsung di situ seperti itu ya. Oke. Wah, itu dia perbedaan job fair sama kampus hiring. Kalau misalnya mau tahu infonya nanti bisa pantengin juga di Instagram Karir Indomaret tadi ya. Oke, Bu Jen tadi sempat Rehan dengar di awal kalau untuk jenjang sarjana itu ada MDP, SDP, IT Specialist, Experience. Itu boleh dijelasin secara singkat aja nggak Bu? Bedanya apa sih? Oke. Bedanya aku golongin ke 3 program rekrutmen kali ya. Kalau yang belum lulus, kita ada lulus S1 ya, kita ada internship atau magang. Magangnya ini bisa magang kampus Merdeka karena kita ikut juga dari Kemendikbud. Terus habis itu ada yang magang dari Indomaretnya sendiri, itu ada IT dan desain biasanya kebanyakan. Lalu untuk yang fresh graduate, kita utamain teman-teman fresh graduate itu masuk ke program MDP, Management Development Program, dan juga SDP.
Supervisor Development Program, dan juga IT Specialist. Itu yang khusus IT gitu. Oke. Tapi kalau yang sudah pengalaman kerja itu juga bisa sebenarnya masuk Indomaret. Tapi mungkin infonya kurang banyak gitu ya. Nah itu bisa ke program experience-nya kita. Oke. Kita ada 2 program, yaitu TNS, Training New Supervisor, dan juga TNM, Training New Manager. Gitu. Oke, itu perbedaan-perbedaannya ya. Betul. Tadi dibagi-bagi tuh jadi lebih jelas. Jangan sampai salah apply pastinya Iya. buat kalian yang baru fresh graduate kah atau yang udah punya pengalaman gitu. Pastiin tepat gitu Tepat, untuk betul. apply-nya seperti itu ya Bu Jen ya. Nah untuk sarjana sendiri itu tadi kan kalau dari Bu Vero sudah dijelaskan benefit-nya untuk mungkin yang jenjang SMA seperti itu ya. Kalau yang sarjana nih benefit-nya apa? Jenjang karirnya pastinya ada perbedaan Oke. dong dari yang tadi jenjang SMA dengan yang sarjana. Betul. Kalau misalnya dari benefit sendiri, kalau misalnya segi karir, ada. Di mana kalau misalnya S1 pasti kita juga prioritaskan mereka gitu ya. Ya. Di mana kalau misalnya MDP itu kan memang sebenarnya MDP SDP ini adalah program percepatan karir. Mungkin kalau Oke. kita sekolah kuliah itu eksplorasi ya, eksplorasi gitu. Nah, MDP SDP ini adalah program eksplorasi di mana kalau MDP ada masa ikatan dinas Ya. atau masa kontrak dan ikatan dinas itu 2,5 tahun. Kalau SDP itu 1,5 tahun. Oke. Nah, di mana kedua ini nanti akan tidak hanya bekerja aja sebenarnya, tetapi juga ada training Ya. lanjutan seperti itu, di mana untuk mengasah skill, kan mereka masih fresh graduate ya. Jadi kita mau mereka terbiasa di dunia kerja gitu. Nah, karena program eksplorasi ada training itu untuk memajukan mereka ke posisi yang manajerial atau posisi yang lebih baik lagi gitu. Oke. Maka dari itu untuk karirnya pasti terbuka asal mereka mau ditempatkan dan mau belajar apa aja. Oke, berarti peluangnya sangat terbuka Mm-mm. karena sudah dalam tanda kutip mungkin untuk MDP, SDP dipersiapkan untuk menjadi calon-calon manajer gitu Iya, nantinya kedepannya. seperti itu ya. Tapi pastinya tadi Ryan Gasboy juga mau ditempatkan. Nah, ini jadi pertanyaan lagi nih, apakah yang melalui jalur MDP, SDP ini itu bisa request pengen ditempatin dong di daerah asal saya misalnya di Medan gitu, atau tidak bisa, Bu Jen? Ada yang bisa. Oh, ada yang bisa? Kalau MDP itu penempatan nasional, yang kita Oke. nggak tahu ditempatkan di kota itu, kotanya pun kota kantor cabang ya. Ya. Kantor cabang yang ada 32 itu, jadi sesuai kebutuhan mau ditempatkan di mana, itu tuh dari usernya nanti. Jadi di perusahaan kami tempatkan di mana seperti itu kalau MDP. SDP itu penempatan domisili. Oh, SDP penempatan Betul, domisili. kalau SDP Oke. Supervisor Development Program itu penempatan domisili. Oke. Jadi misalnya Rehan bosen mungkin di Jakarta, Jawa Iya. Barat ya, pengen ke Bali gitu. Bali, ya. Sebenarnya saya memang orang Bali ya. Oh, orang Bali ya. Pengen ke Bali gitu. Terus tapi ini Iya. kandidat ya Mas Yan ya, Masih bukan kandidat. yang udah bekerja gitu ya, Iya. kandidat. SDP, terus kayaknya pengen di Bali deh, pengen cari loker di Bali. Nah, kebetulan ada nih lagi bukaan PC gede gitu ya. Nah, terus iya, saya betul. ada kebutuhan gitu. Kayaknya seru kali ya ngelit PC gede gitu. Iya. Nah, itu bisa buat apply di Bali atau sesuai domisilinya mana, Rehan? Iya, kalau saya lumayan jauh sih di Bogor. Deket ya, naik KRL cepet loh. Kalau misalnya Bogor ya berarti cari yang memang di cabang Bogor lagi Bogor ada apa, seperti itu ya. SDP ada. Oke, jadi kalau SDP masih bisa tuh karena Betul. penempatannya sesuai domisili seperti itu. Kalau MDP ya harus siap gitu ya, penempatan nasional. secara nasional. Jadi yang sering bertanya-tanya juga di Instagram dan di TikTok, kalau misalnya daftar MDP seperti itu apakah otomatis di head office gitu atau ditempatkan secara nasional? Jadi MDP belum tentu ya. belum tentu di head office gitu ya. ada yang mungkin di head office, ada yang enggak pasti. Oke. Tapi kalau Bu Jen sendiri pastinya dari awal juga sudah ready dong ya. Dulu pas awal masuk. Cuma dari awal kalau Bu Jen dan Bu Vera dari awal langsung ke rekrutmen atau sempat di cabang-cabang dulu? Saya langsung di rekrutmen. Langsung di rekrutmen. Tapi kalau ada rekrut di mana Papua bersedia harus bersedia. Iya. Apalagi sekarang lagi proses kan juga ya Papua ya. Udah mulai buka juga ya. Oh ya, karena MDP pun misalnya pada saat penempatan awal misalnya ambil contoh misalnya di Jakarta gitu. Itu belum tentu selamanya akan di Jakarta juga ya. Iya. Karena bisa jadi dipindahkan kemana-mana juga ya seperti Betul. itu. Oke. Bisa jadi banget. Bisa jadi banget. Oke. Kita ke Bu Vero lagi mungkin. Bu Vero tadi
apa ya interest banget untuk membahas tentang jenjang karir. Ini mungkin rasa penasaran Ryan juga, apakah tadi kan Ibu bilang terbuka nih untuk jenjang karir walaupun yang jenjangnya SMA gitu. Itu apakah bisa memungkinkan yang mungkin dari office kah, entah dari store, untuk bisa mencapai ke mungkin mid management gitu atau enggak top level management gitulah. Itu memungkinkan nggak sih, Bu? Sangat ya. Mhm. Jadi, kita nggak bicara janji palsu, Iya. karena contohnya Oh, udah sudah ada ya? ada dan udah Mhm. lumayan banyak gitu di Mhm mhm. Indomaret. Karena kan kita juga mengutamakan prestasi ya. Jadi Iya. dari toko pun dari office gitu, kalau Mhm. memang, kinerjanya baik, terus terbukti gitu ya, Mhm. itu pasti dilihatlah oleh atasan gitu dan Oke. manajemen juga Mhm. gitu. Tapi, memang secara jenjang karir itu lebih cepat yang di operation gitu. Oke. Contohnya di store crew, itu Mmm. biasanya lebih cepat. Karena Oke. kan, Kebutuhannya toko banyak ya. Indomaret buka terus gitu ya, Betul. dan ada pertambahan gitu. Oleh Ya. karena itu, secara otomatis saat ada pembukaan toko baru, berarti Mhm. ada kebutuhan karyawan baru. Dan Iya. untuk level atas-atasnya pun akan ada kebutuhan lagi nih Iya. gitu. Nah, oleh karena itu akan lebih cepat di situ. Oke. Mhm. Nah, kalau begitu, kalau misalnya minta di-spill nih gitu ya, Mhm. jenjang karir di toko itu seperti apa sih, Bu Vero, Ya, kalau boleh tahu? jadi kalau untuk jenjang karir ada Mhm. dimulai dari store crew, Mhm. lalu di atasnya ada store junior leader, atasnya lagi store senior leader, dan atasnya ada ship of store. Dan Kepala toko baru, berarti of yes store itu, benar. oke. Terus Mhm. jadi di atasnya lagi ada supervisor, area Mmm. supervisor Iya. gitu. Oke. Nah, nanti kebutuhan Mhm area mhm. supervisor yang merekrut Pujen gitu. Oh. Berpindah. 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 Oh, Gitu. berarti jadi area supervisor itu ngambilnya dari awalnya jenjang karir dari toko seperti itu, Bu Ada Jen? Atau ada juga ada dua. yang oh ada 2. Ada 2 kan Oke. karena tidak menutup ini Mhm ya mhm. karir juga Iya. kan, jadi yang mungkin dari toko bisa masuk ke area supervisor juga, Oke. jika memang, penilaiannya oke, Mhm mhm mhm. karirnya oke, Iya. kerjanya oke Mhm gitu. mhm. Oke deh. Bu Vero, terakhir mungkin untuk yang karir, jenjang pendidikan SMA sederajat ini, tips untuk lolos rekrutmennya apa nih kepada teman-teman semua, mungkin calon-calon karyawan yang mungkin berminat dan Mhm. langsung dari rekrutmen Indomaret Group nih, seperti apa Tipsnya yang tipsnya? pertama ya, jangan di-ghosting. Setuju. Ya, kalau teman-teman dapat undangan untuk tes, Iya. kalau memang berhalangan untuk hadir, Mhm. di-reschedule aja nggak masalah gitu ya. Mhm. Sampaikan kendalanya di mana, nanti kita reschedule gitu. Lalu yang berikutnya, ikuti setiap instruksi yang ada. Mhm. Kalau di undangan itu diminta menyiapkan handphone gitu. Nah, teman-teman siapkan gitu setiap instruksi yang ada, dibaca detailnya, Mhm. lalu persiapan dengan soal-soal psikotes yang ada. Mmm. Sekarang kan banyak ya Iya, di internet, nggak harus beli buku betul. gitu. Terus jangan begadang juga karena Mmm. itu akan menghilangkan fokus, mengurangi fokus teman-teman saat ngerjain tes Iya. gitu. Lalu yang berikutnya pagi-pagi sarapan ya supaya bisa lebih lancar gitu ngerjain soalnya Iya gitu. iya iya. Terus tepat waktu, Mhm. dan teman-teman kalau mau mendaftar, kalau bisa sesuai dengan kualifikasi gitu. Tapi jangan takut, "Wah, saya accounting tapi mau coba ke Profesional gitu ya. operasional," nggak masalah gitu. Kalau teman-teman, kami rasa bisa menempati posisi itu, kita akan arahkan juga gitu. Karena Mmm. ada beberapa kebutuhan yang dibukanya umum gitu. Iya. Ya, tapi kalau tadi, misal dari segi umur, lalu status marital, terus, Mhm. jenis kelamin gitu ya. Contohnya helper, kan ada angkat-angkat barang. Betul. Nah, yang dibutuhkan pria. Kita udah menyesuaikan nih, berarti yang wanita coba cari lowongan yang lain gitu Iya. yang ada di Indomaret Mhm gitu. mhm. Karena kan, rekrutmen ini seperti puzzle ya, Mhm. kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang Iya. ada gitu. Oke, itu tipsnya langsung ya Mhm. dari Bu Vero, langsung dilaksanakan pastinya buat kalian semua yang mau apply gitu. Langsung dari Bu Jen nih tadi untuk yang jenjang SMA, kalau ini yang jenjang sarjana
para fresh graduate, job seeker ya, apa tipsnya Bu Jen? Kalau proses rekrutmen mungkin Bu Vero udah semua komplit ya, Ya. dari sarapan dan lain-lain. Tapi mungkin kalau apalagi teman sarjana, mungkin SMK juga karena mungkin ada organisasi gitu ya. Dipersiapkan juga pengalaman yang memang mendukung nanti dunia kerja karena itu kan yang bisa mengasah soft skill ya. Jadi kayak nanti mungkin ada organisasi, ada kepanitiaan, ada volunteer dan lain-lain bisa diikuti karena bisa benar-benar membantu gimana sih bekerja sama dengan teman-teman kan di sini juga kerja nggak sendiri ya. Betul. Nah dari situ juga bisa membantu nanti mungkin dari interview nanti dari itu bisa terbiasa komunikasinya dan Betul. lain-lain. Nah mungkin itu sih apalagi yang buat teman-teman yang baru sekarang masih aktif kuliah, masih aktif sekolah, bisa mulai mengembangkan diri aja di situ. Betul. Nah, itu dia. Jadi soft skill-nya juga diperhatikan seperti itu ya Bu Jen ya. Oke, baiklah Sobat Indomaret, kita udah nanya-nanya semuanya. Pastinya setelah video ini nanti bakal ada pertanyaan lagi di kolom komentar banyak ya. Betul. Nanti mungkin Mungkin ada sesi 2 ya. mungkin ya bisa jadi nanti ada episode-episode selanjutnya ya. Oke, tapi sebelum kita akhiri podcast kita episode kali ini, kita mau main mini games dulu mungkin sebentar ya Bu Vera dan Ada Bu Jen hadiahnya ya. ya. Ada hadiahnya enggak ya? Oke, Sobat Indomaret, di sini aku sudah ada alatnya. Nih, ini alatnya kayak yes or no lah gitu ya. Tapi kita mainnya semacam mitos atau fakta kayak gitu. Jadi nanti Rahan membacakan sebuah pernyataan gitu. Nanti Bu Jen atau Bu Vero, ini benar nggak nih fakta atau mitos seperti itu ya? Silahkan. Boleh. Buat Bu Vero, ini buat Bu Jen, silahkan. Oke, ini kita ada 4 pernyataan aja. Ya, 4 pernyataan, nanti bisa langsung diangkat. Awas ya, jangan sampai salah. Iya, benar. Oke, yang pertama. Calon karyawan Indomaret harus bersedia ditempatkan di mana saja. Mitos atau fakta? Galau. Oh. Dua-duanya boleh. Oke. Oh ya, karena memang ada perbedaan sih sebenarnya ya. Iya. Kalau Bu Vero, dua-duanya boleh gitu ya. Kalau Bu Jen di sini fakta gitu. Bu Vero dulu, kenapa? Boleh dijelaskan sedikit. Karena kalau untuk level SMA biasanya ditempatkan yang terdekat dengan domisilinya gitu. Tapi saya angkat ini juga kenapa? Karena seiring karyawan ini nanti punya jenjang karir lebih baik, maka akan diminta juga untuk bersedia ditempatkan dimanapun gitu. Ya. Kayak contohnya, misalnya sudah naik nih jenjang karirnya gitu ya. Di toko ini butuh nih untuk ditingkatkan performance-nya, mau nggak ditempatkan di situ? Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Oke. Kalau Bu Jen, fakta. Fakta. Walaupun tadi ya SDP aja, walaupun domisili, tapi benar kata Bu Vero. Siapa tahu di cabang itu, di cabang lain di luar domisili dia lagi butuh, misalnya yang promosi, misalnya dia kayak kebutuhannya lebih baik untuk dia gitu ya karirnya. Nah itu bisa membantu sebenarnya karirnya dia sih. Jadi karir itu ternyata juga mengikuti kemauan diri, mau atau enggak sih buat dia penempatan nasional itu. Jadi walaupun SDP domisili, tapi tetap nanti ke depannya kita aja mungkin ini bisa dipindah juga gitu ya ke cabang ya. Gitu. Kalau Bu Jen kalau dipindahkan mau kemana Bu Jen? Kalau boleh request? Boleh request. Kayaknya Jogja. Jogja. Bali boleh Bali kali boleh ya. Nanti sama Rehan ya kita ya. Boleh. Kalau boleh sih buka cabang di Tokyo ya. Karena kemarin Fania kan banyak videonya tuh ya. Coba dong Indomaret buka cabang Jepang katanya. Ini datang orang Indonesia semua ya. Oke, berarti gitu. Seperti itu ya Bu Jen dan juga Bu Vero ya. Untuk pernyataan pertama, antara iya dan tidak kalau yang jenjang SMA, kalau yang jenjang sarjana, mostly ya harus siap bersedia tempatnya di mana aja seperti itu ya. Oke, pernyataan kedua, calon karyawan Indomaret harus mengerti budaya perusahaan Indomaret, mitos atau fakta? Fakta dua-duanya. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Kenapa itu fakta? Kalau mengerti pasti harus mengerti. Jadi paling enggak itu menjadi pedoman supaya nanti kalau misalnya memang ada case atau ada kendala itu bisa menjadi pondasi lah ya buat benar-benar nanti memecahkan solusinya apa, ke depannya apa. Balik lagi kan semuanya pasti ke visi misi, ke budaya kerjanya juga. Betul. Karena memang dulu kan Rehan sempat di cabang gitu ya. Kalau di cabang tuh setiap seminggu 2 kali itu ada yang namanya apel. Terus selalu kita menyanyikan Mars Indomaret, terus 6 prinsip kerja cerdas dan lain-lain budaya perusahaan.
itu memang harus bukan hanya dihafal gitu ya, tapi dimengerti dan dipahami. Jadi memang fakta seperti itu ya, Iya. Bu Jen dan Bu Vero. Oke, kita ke pernyataan ketiga. Calon karyawan Indomaret membayar proses seleksi. Ini mitos atau fakta? Mitos. Berarti bukan mitos aja, berarti ini salah gitu ya. Salah. Ini boleh dijelaskan mungkin tadi Bu Jen, Bu Vero. Yang paling mendalami kayaknya. Ya, jadi di Indomaret itu sama sekali tidak memungut biaya apapun di proses seleksi gitu. Oke. Jadi teman-teman perlu hati-hati karena selain mama minta pulsa, jadi banyak oknum-oknum juga gitu ya untuk memanfaatkan gitu dengan adanya. Mungkin teman-teman butuh kerja ya, tapi teman-teman juga harus cerdas. Kalau ada yang memungut biaya, lebih baik dilaporkan ke kami gitu ya, ke nomor kontak Indomaret. Jadi jangan sampai terjebak gitu. Perlu dicek kembali gitu. Oke, berarti itu tidak benar ya untuk proses seleksi di Indomaret tidak dipungut biaya apapun seperti itu ya. Oke, terakhir. Nah, ini mungkin langsung dijawab bisa nih ya. Karir Indomaret itu punya akun Instagram atau sosial media sendiri. Mitos atau fakta? Fakta. Ini berarti langsung aja dipromosikan Bu Jen. Silakan. Nah, ini juga pastinya ditunggu-tunggu ya Sobat Iya, Indomaret. betul. Nanti bisa langsung cek ke akun Instagramnya. Tapi kalau boleh nanya sebelumnya, isinya apa sih? Apakah isinya Jadi semua belum poster follow. info locker semua? Udah. Cuman kan Followersnya berapa? Followersnya juga banyak loh. Followersnya Rehan, ya. kalau boleh tahu isinya apa sih di sini? Apakah isinya semua poster locker atau ada konten-kontennya juga? Oke. Namanya Instagramnya @karir_idm group, sama kayak TikToknya ya. Oke. Isinya itu infolocker jelas, karena itu yang banyak likes-nya ya. Oke. Tapi sebenarnya di dalamnya kami juga memperkenalkan Indomaret Group-nya sendiri. Yang dimana tadi info memang taunya Indomaret aja, toko aja, tapi kan kita juga ada Indogrosir, Betul. ada Mr. Donat gitu ya. Itu diperkenalkan itu kita juga menjelaskan departemen-departemen yang ada di dalamnya. Karena unit bisnisnya banyak, departemen itu banyak banget gitu. Oke. Jadi biar teman-teman juga tahu ketika apply, kan kok apply tuh untuk departemen ini gitu ya, Iya. tapi nggak tahu gambarannya ngapain. Nah, kita kadang bikin kerjasama juga sama departemen kayak ada mini vlog apa sih yang dikerjain dari tim RTD, terus tim mungkin dari RTE ya marketing gitu. Marketing nanti kita bekerja sama boleh. ya gitu. Nah, itu untuk daily-nya ngapain aja gitu. Nah, itu kita juga memperkenalkan di situnya. Jadi tidak hanya locker aja, tapi ada tips juga yang mungkin bisa untuk para fresh graduate nanti baca, detailin seperti itu. Berarti Gitu sih. info-info termasuk kayak job fair, kampus hiring juga Ya, nanti bisa betul. diinfokan di akun tersebut ya Bu betul. Jen ya. Wah, luar biasa. Dan memang Raihan sempat lihat juga ada kayak salah satu contoh MDP gitu ya diulas, salah satu sosok ya kan. Perjalanan nanti Sobat Indomaret bisa langsung follow ya. Nanti tolong editor ditampilkan di sini ya. Ditambahin ya. Lu udah geleng-geleng gak Iya, mau katanya. nggak Gimana mau. nih Bu Jen nih? Padahal- Kita mutasi aja. Iya. Dekat nggak nih? Jadi boleh ditampilkan, boleh di follow langsung akun Instagram ataupun sosial media dari Karir Indomaret seperti itu ya. Oke, kalau gitu Bu Jen dan Bu Vero terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Intalk podcast Indomaret. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Mudah-mudahan ini juga banyak yang nonton. Kalau masih ada banyak yang nanya nanti mungkin bisa episode selanjutnya. Betul. Kalau rame lanjut part 2 ya. Semangat banget kayaknya Oke, ya. terima kasih Bu Jen dan Thank Bu you. Vero. Mudah-mudahan podcast ataupun edisi kali ini bermanfaat buat Sobat Indomaret. Dan pastinya jangan lupa juga untuk saksikan episode Intalk podcast Indomaret lainnya di atas ini. Langsung diklik aja. Jangan lupa juga untuk di-like, di-share, komen, dan juga subscribe YouTube Indomaret Official. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Aku Raihan dan juga di sini ada Bu Jen dan Bu Vero mewakili semua yang bertugas juga. Mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di Intalk podcast Indomaret episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.